9. Minta restu pertama. Sore Om sapa Kuni. Melihat anak gadisnya menggandeng lengan seorang laki-laki, membuat pria paruh baya itu sedikit mengernyitkan dahinya. Ayah, kenalkan ini Kak Kun, sahut Kinan saat melihat ayahnya sedikit tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Oh Nak Kun, mari silahkan duduk. Ucap ayah Kinan ramah tanpa ada unsur penolakan. Kuni pun langsung duduk di seberang kursi ayah Kinan, sedangkan Kinan langsung masuk ke dapur untuk membuatkan minuman untuk Kuni. Keluarga Kinan adalah sebuah keluarga yang biasa-biasa saja. Ayah Kinan bernama Budi Setiawan hanyalah seorang kuli bangunan semi tukang. Pak Budi hanya memiliki keterampilan terbatas dari pengalamannya, sehingga meskipun usianya sudah 40 tahun lebih, Pak Budi tetap menjadi seorang kuli semi tukang. Bayarannya pun antara tukang dan kuli. Sedang Ibu Kinan bernama Mei Rahadi, biasa dipanggil Mei, sehari-hari berjualan gorengan di sekitar rumahnya. Meskipun tergolong keluarga yang kurang mampu, tapi semua keluarga Kinan sangat bersyukur atas semua yang dimilikinya. Bahkan Kinan sendiri tidak pernah mengeluh jika kemana-mana harus berjalan kaki karena di rumah Kinan hanya ada sepeda pancal yang sehari-hari dipakai Pak Budi pulang pergi ke tempat proyek tempatnya bekerja. Saat Kinan masuk ke dapur, membuat Ibu Kinan Mei merasa aneh, karena selama ini Kinan masuk ke dapur pas jam mau makan saja, sedang sekarang belum saatnya makan malam. Ada apa Nan? Kok ke dapur? Ucap Mei dengan heran. Ibu sekarang ke depan ya. Ada calon mantu Ibu datang ke sini. Aku mau buat minuman dulu buat dia. Ucap Kinan lirih. Mendengar perkataan Kinan barusan, membuat Mei sedikit tak percaya. Akhirnya Mei melihat dari pintu dapur karena rumah Kinan hanya berukuran 5x7. Maka di setiap ruangannya kecil dan jika dilihat dari dapur pun, akan kelihatan ruang tamunya dan siapa yang sedang duduk di sana. Saat Mei melihat di ruang tamu ada pemuda asing yang sedang duduk bersama suaminya, dia pun langsung tersenyum sembari bertanya pada Kinan. Itu siapa Nan? Teman kuliah kamu ya? Ucap Mei serasa tidak percaya kalau itu calon mantunya. Itu calon mantu Ibu. Kak Kuni, masak saya mau bercanda tentang hal ini Bu? Ucap Kinan bangga. Setelah selesai membuat 2 minuman, 1 kopi dan 1 teh, Mei dan Kinan berjalan ke ruang tamu untuk bertemu Kuni secara langsung. Kak Kun, ini ibuku. Sambil memberikan teh pada Kuni dan menunjuk Mei. Sore Tante? Ucap Kuni. Oh ya sore Nak Kun, maaf ya rumah Tante berantakan. Ucap Mei melihat keadaan ruang tamunya yang seperti kapal pecah. Ya, tadi itu siapa yang kesini? Tanya Kinan pada Pak Budi sambil duduk di sebelah Kuni. Oh itu tadi Pak Hermansyah. Beliau mau membuat kamar baru untuk putri kecilnya, jadi dia datang ke sini minta tolong ayah, ucap Pak Budi. Mendengar penjelasan ayahnya membuat Kinan sedikit lega. Oh ya Nak Kun, sekarang kesibukannya apa ya? Tanya Mei untuk memecah keheningan. Saya masih seperti biasa Tante, jadi driver ojol. Ucapnya tanpa ada rasa minder sedikit pun. Mendengar pekerjaan Kuni, semua keluarga Kinan nampak biasa saja. Bagi mereka pekerjaan apapun tidak membuatnya merasa rendah diri, selama itu pekerjaan yang halal dan tidak melanggar hukum. Oh ya Om, Tante, saya kesini mau minta restu pada Om dan Tante untuk meminang Kinan. Saya janji akan memberikan kebahagiaan pada Kinan dan akan menjaga Kinan sepenuh hati saya. Mendengar perkataan Kuni, Pak Budi dan Ibu Mei merasa terkejut, bahkan Kinan langsung berdiri saking terkejutnya. Kinan tak menyangka bahwa lelaki yang disukainya sejak lama tidak main-main dengannya. Bahkan baru ketemu hari ini belum genap 6 jam sudah meminang dirinya di depan kedua orang tuanya. Sesaat suasana di ruang tamu itu menjadi hening, bahkan Pak Budi dan Mei saling pandang seraya tak percaya dengan apa yang didengar. Tak berselang lama mereka berdua juga langsung menatap putrinya, Kinan. Melihat tatapan putrinya yang sedikit sembab, entah karena senang atau sedih, membuat Pak Budi menatap kembali Mei sambil mengangguk pelan. Saat melihat anggukan Pak Budi, Mei pun langsung bicara untuk memecah keheningan tersebut. Nak Kun, bukankah kamu tahu kondisi keluarga kami?
kami tidak punya apa-apa untuk diberikan pada Nak Kun dan Kinan nantinya. Apa keluarga Nak Kun bisa menerima dengan kondisi Kinan yang seperti sekarang? Ucap Mei Ketir. Melihat kekhawatiran Mei dan Pak Budi, Kuni langsung geleng-geleng kepala. Jangan khawatir Tante, untuk masalah makan, ataupun lainnya, saya bisa cari sendiri. Sedang untuk keadaan keluarga Tante, sejujurnya saya juga sama Tante dari keluarga yang kurang mampu juga. Saya yakin nenek saya pasti setuju dengan keputusan yang saya buat ini. Ucap Kuni tegas. Mendengar penjelasan Kuni, Pak Budi langsung memandang Kinan. Kalau saya Nak Kun, apa kata Kinan saja, jika Kinan mau menikah dengan Nak Kun, saya tidak akan keberatan, jadi semua keputusannya tetap ada pada Kinan sendiri, karena nanti yang menjalaninya juga Kinan. Ucap Pak Budi penuh wibawa. Gimana Nan? Kamu mau atau tidak dengan Nak Kuni? Kalau ibu tidak akan memaksa kehendak kamu, karena nantinya kamu yang menjalaninya. Sahut Mei. Melihat semua orang menatapnya, Kinan hanya menundukkan kepalanya. Bagaimana dia tidak terkejut hari ini? Belum genap 1 hari laki-laki yang dikaguminya malah meminta restu pada kedua orang tuanya. Jika ayah dan ibu tidak keberatan, saya mau menikah dengan Kak Kun. Ucapnya lirih sambil melirik Kuni. Ya sudah jika semua setuju, berarti sudah tidak ada yang keberatan Lek. Gimana kalau acara pernikahannya diadakan setelah Kinan lulus kuliah? Karena sebentar lagi Kinan lulus Nak Kun. Ucap Pak Budi. Mendengar setelah lulus kuliah, Kinan akhirnya bisa bernafas lega, sedangkan Kuni masih berpikir. Bukankah itu terlalu lama Om? Sejujurnya nenek menginginkan saya menikah dalam minggu-minggu ini. Mengingat kesehatan nenek yang sudah menurun, saya takut tidak bisa memenuhi keinginan beliau. Ucap Kuni dengan semua bualannya, seolah-olah ini adalah keinginan terakhir Nek Entis. Mendengar penjelasan Kuni, Pak Budi dan Ibu Mei hanya menatap Kinan lagi dan lagi. Mereka khawatir putri satu-satunya tidak siap dengan rencana yang super kilat ini. Melihat tatapan kedua orang tuanya, Kinan pun tersenyum simpul seolah-olah sudah tahu akan rencana Kuni. Meskipun di dalam hatinya sangat terkejut sekali. Bab 30, Minta Restu Kedua. Ayah, Ibu, jangan khawatir, saya sudah siap kok meskipun menikah 2 hari lagi. Ucap Kinan dengan senyuman lebar tanpa dipaksakan lagi. Meskipun Kinan merasa terkejut awalnya, tapi melihat betapa seriusnya Kuni, membuatnya sangat senang. Walaupun Kinan tidak tahu kalau semua yang dikatakan Kuni barusan adalah sebuah kebohongan, tapi sebagai seorang wanita, dia yakin dengan intuisinya kalau Kuni adalah laki-laki yang baik dan benar-benar menyukainya juga. Mendengar ucapan Kinan bahwa akan menikah 2 hari lagi, membuat Kuni senang, tapi Kuni membunyikan rasa senangnya itu dengan baik, sehingga seluruh keluarga Kinan tidak ada yang tahu. Oh ya Om, sekalian saya mau minta izin. Mau ngajak Kinan menemui nenek saya dan saya ingin mengabari nenek saya secepatnya kalau acaranya bisa dipercepat 2 hari lagi. Mendengar perkataan Kuni dan Kinan yang sama, membuat Pak Budi dan Ibu Mei hanya pasrah. Sambil berdiri Pak Budi hanya mengangguk sambil menelpon saudara terdekat dan sekalian ingin meminjam uang untuk acara resepsi pernikahannya. Tapi sebelum Pak Budi sempat menelpon, tiba-tiba Kuni mengeluarkan bingkisan dari dalam tasnya. Oh ya Tante, ini ada sedikit uang untuk menyewa gedung dan segala keperluan resepsi pernikahan kami. Jika kurang, Tante bisa bilang pada Kinan biar nanti ditambahi sama Kinan. Ucap Kuni santai. Melihat uang yang tebal, membuat Mei merasa sedikit pusing dan melamun, karena baginya, seumur-umur baru kali ini dia melihat uang segitu banyaknya. Saat tersadar dari lamunannya, dia langsung menolak uang pemberian Kuni. Karena baginya dia masih mampu membiayai semua keperluan resepsi pernikahan Kinan meskipun harus berhutang lagi. Melihat ibu mertuanya menolak, Kuni langsung berkata, Tante, kelak saya dan Kinan akan menjadi suami istri, jadi uang saya akan menjadi milik Kinan juga. Jadi saya mohon agar Tante mau menerima uang ini, apalagi ini juga amanah dari nenek saya. Saya akan merasa bersalah jika tidak mengikuti keinginan beliau. Lagi dan lagi kebohongan yang diucapkan oleh Kuni, tapi kali ini kebohongan yang sedikit ada manfaatnya. Mendengar penjelasan yang diutarakan oleh Kuni, membuat Mei menerima uang tersebut meskipun dalam hatinya menolak. Kalau begitu saya izin pulang ya Tante, Om,
sekalian bawa Kinan menemui nenek saya. Ucap Kuni sopan. Mendengar Kuni mau pamit, Kinan langsung mendekatinya. Tunggu Yang, aku mau mandi dulu ya, bentar aja. Ucap Kinan memohon. Baiklah sayang. Melihat betapa mesranya Kuni dan Kinan, membuat Mei merasa lega, setidaknya mereka saling mencintai. Sementara Pak Budi karena sudah ada uangnya, dia hanya menelpon kerabat dekatnya untuk menghadiri acara resepsi yang akan digelar 2 hari lagi. Besok saya usahakan selesai semua, batin Pak Budi. Setelah selesai mandi, Kinan keluar dengan memakai baju terbaiknya. Meskipun itu hanya baju murah, tapi saat Kinan memakainya, terasa seperti pakaian berkelas. Melihat Kinan yang begitu nyaris sempurna, membuat Kuni hampir meneteskan air liurnya. Betapa tidak, baru kali ini Kuni melihat seorang wanita yang memiliki tubuh bentet dan sedikit berisi, sungguh enak dipandang batinnya. Ayo Yang, aku udah siap. Ucap Kinan. Kuni pun langsung berdiri meminta izin untuk membawa Kinan dan pergi menuju rumahnya. Setelah memasuki jalan raya, Kinan yang sedari tadi curiga dengan tatapan Kuni padanya membuatnya penasaran. Yang, kenapa tadi ngeliatin aku kayak gitu? Nafsu ya? Mendengar perkataan Kinan membuat Kuni merasa gugup. Sebagai pria normal, siapa juga yang gak nafsu melihat bentuk tubuh terindah seperti yang kamu punya Yang? Puji Kuni. Mendengar pujian itu membuat Kinan bangga, ternyata ada juga yang mengagumi tubuhnya. Oh ya Yang, apa benar kita akan menikah 2 hari lagi? Tanya Kinan sedikit tidak percaya. Aku pinginnya gitu Yang, kamu tenang saja ya, pasti kita nikah 2 hari lagi. Ucap Kuni menghibur Kinan. Aku takutnya nenek kamu tidak merestui kita Yang. Jangan khawatir sayang, nenek udah tahu kok pas dia ngelihat kamu di perempatan. Bahkan nenek memuji kecantikan kamu seperti kecantikannya pas muda dulu. Kamu jangan khawatir ya, setelah sampai rumah, kamu malah akan kaget sendiri. Ucap Kuni senang. Tak berselang lama, pada jam 7:30, Kuni sampai di depan rumahnya. Sedang naik entis seperti biasa, setiap hari selalu melihat sinetron kesayangannya yang tak kunjung tamat. Saat mendengar suara sepeda Kuni, Nek Entis melihat ke jendela sambil teriak memaki Kuni. Dari mana aja Kun, katanya pergi ngambil sepeda kok sampai malam? Kuni pun hanya masuk seorang diri sambil menggoda sang nenek. Saya pergi jemput bidadari nenek. Makanya lama, nenek tahu sendiri kan, bidadari kalau dandan itu lama. Melihat gurauan cucunya, Nenek Entis selalu melempar bantal yang ada di kursi pada Kuni. Udah jangan omong kosong terus, udah makan apa belum? Tanya Nenek Entis tidak percaya dengan bualan Kuni. Kuni pun akhirnya menarik Nenek Entis dan menyuruh Nenek Entis membuka pintu. Dengan malasnya Nenek Entis membuka pintu sambil menguap. Saat pintu dibuka dan Kinan berdiri di depan pintu, Nek Entis langsung tergagap karena pernah melihat sosok ini sebelumnya. Kak Kun, siapa ini? Malam nenek, saya Kinan. Mendengar sapaan Kinan, membuat Nek Entis langsung menarik lengan Kinan. Ayo masuk dulu, nanti masuk angin kalau kelamaan di luar. Mendengar Nenek Entis mengkhawatirkannya, Kinan merasa menemukan keluarga barunya lagi. Silakan duduk bidadariku, Kun, cepat ambilkan minum. Perintah Nenek Entis sambil mendorong Kuni. Tidak perlu repot-repot nenek, saya tidak haus. Ucap Kinan. Oh baiklah, saya tidak akan menganggap kamu sebagai tamu. Jika kamu lapar dan haus, pergilah ke dapur dan anggap ini sebagai rumahmu sendiri. Ucap Nenek Entis dengan senyum bahagia. Saat Kuni membawa minuman untuk Kinan, dia melihat betapa perhatiannya Nek Entis kepada Kina. Mungkin ini saat yang tepat, gumamnya. Nek, aku mau minta restu sama nenek kalau aku dan Kinan akan menikah. Mendengar ucapan Kuni, Nenek Entis menatap Kinan seraya tak percaya. Apa benar yang dikatakan cucuku Kun? Tanya Nenek Entis pada Kinan. Ya Nek benar, kami akan menikah sesuai keinginan nenek. Ucap Kinan dengan polosnya.
Tenang saja, nenek akan merestui kalian. Semoga kalian cepat-cepat mendapat momongan setelah menikah. Ucap nenek Entis. Ini kabar yang membahagiakan. Aku akan cepat-cepat kasih kabar kepada bibi-bibimu Kun. Ambilkan telepon nenek Kun. Mendengar Nek Entis menyetujui, Kinan pun akhirnya lega. Ya Nek, kita akan menikah di rumah Kinan 2 hari lagi. Ucap Kuni lagi sambil memberi handphone milik neneknya. Apa? Teriak nenek Entis kaget. Bab 31, ngambek. Mendengar Nek Entis berteriak karena kaget, membuat Kinan merasa bingung. Bukankah ini keinginan nenek Entis untuk mereka cepat-cepat menikah? Tanpa sadar Kinan langsung menatap Kuni untuk meminta penjelasan apa yang terjadi. Sedangkan Kuni sedikit gugup karena kebohongannya terbongkar. Untuk memperbaiki suasana, Kuni langsung menjelaskan pada nenek Entis. Begini nenek, keluarga Kinan sudah sepakat dalam 2 hari ke depan kita akan menikah, dan semua keperluan resepsi sudah diatur ayah dan ibu Kinan. Tapi Kun, sini ikut nenek ke dapur. Nek Entis pun menyeret Kuni ke dapur. Kamu kan tahu Kun uang nenek cuma sedikit, lalu dari mana uang yang akan kita serahkan pada keluarga Kinan? Jangan khawatir Nek, saya sudah memberi keluarga Kinan 50 juta, dan ATM-ku yang berisi 800 juta juga dipegang oleh Kinan. Misal ada kekurangannya, saya sudah bicara sama ayah dan ibu Kinan untuk meminta dari Kinan. Ucap Kuni santai. Apa kamu tidak malu mengandalkan wanita? Mau ditaruh di mana muka nenek kalau ketemu besan? Ucap nenek Entis marah. Nenek dengar dulu. Itu uang aku sendiri. Ucap Kuni meyakinkan si nenek. Mendengar uangnya sendiri, Nek Entis jelas tidak percaya. Dari mana kamu mendapat uang itu? Jawab jujur Kun. Saya menang lotre nenek 1 miliar, modal saya 2 juta, dan saya mendapat jackpot utama, makanya saya punya uang banyak. Jelas Kuni sedikit berbohong lagi. Lotre apa yang bisa menang banyak? Jangan bohongi nenek. Bentak Nek Entis. Benar-benar lotre nenek di kasino. Besok saat kita lewat sana, nenek bisa tanya pada orang-orang di sana. Ucap Kuni. Setelah mendengar penjelasan Kuni, membuat Nek Entis terdiam. Di ruang tamu, Kinan masih saja bingung dengan apa yang terjadi barusan. Apakah Kuni membohonginya? Apakah dia mempermainkannya? Pikiran Kinan menjadi kalut saat memikirkan semuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi agar bisa berpikir jernih. Saat Kuni keluar dari dapur, Kinan pun langsung pamit untuk pulang. Kak Kun, saya mau pamit ya, karena ada urusan mendadak, barusan ditelepon ayah. Menatap Kuni dengan mata yang sedikit sembab. Melihat mata Kinan yang sembab, membuat Kuni merasa bersalah. Saya antar ya, Yang? Gak usah, Kak Kun jaga nenek saja. Mendengar Kinan menolak ajakan Kuni, membuat nenek Entis menasihati Kinan. Gak baik perempuan pulang sendirian, apalagi malam-malam biar Kun yang mengantar ya. Nenek merasa khawatir jika kamu pulang sendiri. Ucapan nenek Entis membuat langkah kaki Kinan berhenti. Kinan merasa kalut lagi. Di sisi lain nenek Entis sangat baik, tapi di sisi lainnya, Kuni tega membohonginya. Melihat Kinan berhenti, membuat Kuni maju seraya menggandeng tangan Kinan. Kinan hanya mengikuti dari belakang. Setelah sampai di luar, Kinan langsung melepas tangan Kuni dengan terpaksa. Melihat tingkah laku Kinan yang kembali aneh, membuat Kuni lagi-lagi merasa bersalah. Maafkan aku Yayang, aku bohong demi kebaikan kamu juga. Aku takut kehilangan kamu kalau kita nikahnya lama. Melihat Kuni meminta maaf, Kinan masih tetap saja diam. Mau kamu apa yang agar mau memaafkan aku? Please bicaralah, jangan diam saja. Ucap Kuni memelas. Kita bicara di tempat lain saja. Ucap Kinan ketus. Melihat Kinan marah, Kuni hanya membonceng Kinan sambil mencari taman terdekat. Dia ingin dimaafkan sebelum Kinan mencapai rumahnya. Saat tiba di taman dekat perumahan Kuni, yang bisa dibilang sepi, karena daerah Kuni sedikit berada di pinggiran kota, Kuni lalu berhenti dan langsung meminta maaf pada Kinan. Kinan pun masih saja diam sambil menunduk. Kuni pun berbohong lagi tentang kesehatan neneknya yang tidak sehat,
Makanya dia pengen cepet-cepet nikah selama neneknya masih sehat-sehat saja. Mendengar penjelasan kebohongan Kuni lainnya, membuat Kinan sudah tak percaya lagi. Kuni pun hilang harapan dan tak tahu lagi harus bagaimana agar dimaafkan oleh kekasihnya itu. Akhirnya Kuni duduk menatap Kinan terus, sampai Kinan mendongakkan kepalanya. Tak terasa sudah hampir 1 jam Kinan menunduk. Saat melihat Kinan hanya menunduk, Kuni tanpa sadar meneteskan air matanya. Bagaimana dia bisa tahan melihat wanita yang sangat dicintainya itu sedih terus, apalagi dia sudah berjanji tadi bahwa mulai hari ini dia akan selalu membahagiakannya. Semakin malam, cuaca semakin dingin, Kuni melepas jaketnya dan menyelimuti Kinan. Saat melihat tindakan Kuni yang begitu hangat padanya, membuat Kinan sedikit tersentuh. Hanya saja Kinan tetap saja diam. Saat Kuni melihat jam di handphonenya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kuni tidak tega melihat Kinan masih tetap saja diam. Akhirnya dia memberanikan diri duduk di samping Kinan lalu mendekapnya erat-erat, sembari terus mengulang kata maafkan aku Kinan. Setelah lebih dari 30 menit kemudian, akhirnya Kinan angkat bicara. Kenapa kamu bohongi aku? Ucapnya lirih. Kuni tetap mendekap Kinan dan tak terpengaruh dengan perkataan Kinan. Apa salahnya jika aku berbohong ingin cepat-cepat nikah sama kamu? Jawabnya lirih. Apa abang tahu perasaanku saat lihat nenek tadi kaget? Aku takut kita gak jadi nikah. Bukankah ini hanya keputusanmu sepihak saja tanpa berunding dengan nenek dulu? Mendengar perkataan Kinan, membuat Kuni berpikir bahwa Kinan adalah gadis terkonyol di dunia ini. Bisakah kamu tidak diam saja jika ada masalah? Saya suka orang yang belak-belakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ucap Kuni. Mendengar perkataan Kuni barusan membuat Kinan langsung balik memeluk Kuni dengan tangisan yang sedikit ditahan. Aku sangat menyukai kamu sejak kecil. Aku juga sangat mengagumimu. Selama ini aku selalu berusaha untuk mengambil perhatianmu. Tapi bisakah kamu tidak berbohong lagi? Aku paling tidak suka dibohongi. Mendengar keluhan Kinan, membuat Kuni geram, bagaimana dia bisa marah oleh sesuatu yang biasa saja seperti ini. Tapi aku juga tidak suka melihat orang yang mempunyai masalah tapi diam saja, ucap Kuni. Mendengar Kuni berbicara seperti itu, Kinan langsung menatap Kuni, seolah-olah Kuni masih tidak mau mengakui kebohongannya. Sedangkan Kuni saat ditatap oleh Kinan, dia merasa sangat bersalah saat melihat air mata Kinan. Dia pun menyeka air mata Kinan dengan jempolnya. Saat menyeka air matanya, tanpa sengaja Kuni melihat bibir mereka milik Kinan, meskipun lipstiknya sedikit belepotan karena terkena air mata, tapi tetap saja itu membuat darahnya mengalir deras, bahkan detak jantungnya sangat terdengar keras. Saat ini, dia sudah tidak bisa menahan hasratnya yang lama-kelamaan sudah tak terbendung itu. Dengan memberanikan diri dan tanpa bertanya pada Kinan terlebih dahulu, dia langsung mendekatkan bibirnya ke bibir Kinan, sehingga bibir mereka bertemu. Bab 32, Ciuman Pertama. Mereka berciuman di tengah-tengah taman yang sedikit tertutup, sehingga tidak akan ada orang yang bisa melihat mereka, apalagi jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, jadi hampir tidak mungkin ada orang yang berjalan kaki lewat situ. Melihat tindakan Kuni yang mencium bibirnya, sontak membuat Kinan kaget. Awalnya dia hanya menatap Kuni, tapi saat dia berkedip sekali karena air matanya diseka, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang hangat di bibirnya. Awalnya Kuni hanya mencium biasa, bibir ketemu bibir, tapi lama-kelamaan hasrat di dalam diri Kuni seolah memberontak. Kuni tidak hanya menciumnya, tapi juga memainkan lidahnya masuk ke dalam mulut Kinan dan menjelajahi seluruh ruangan yang ada di dalamnya. Kuni menjelajah di setiap inci mulut Kinan. Sedot menyedot dan sampai-sampai Kinan sulit bernafas karena dia tidak bisa mengimbangi permainan Kuni. Mau tak mau Kinan langsung mendorong Kuni dengan sekuat tenaga karena lidahnya tanpa sengaja tergigit oleh Kuni. Melihat Kinan tersengal-sengal dan bernafas dengan suara yang besar, membuat Kuni semakin malu lagi pada Kinan. Dia pun berdiri untuk melihat sekitar dan mengamati apakah ada orang di sekelilingnya. Dirasa aman, dia pun duduk kembali. Dia langsung menatap Kinan meskipun malu. Maafkan aku sayang, aku kelewat batas. Mendengar permintaan maaf lagi,
membuat Kinan kenyang akan kata maaf itu. "Apa kamu gila melakukannya di tempat ini?" teriak Kinan. Untung saja di sekitar sepi, jadi tidak akan ada yang mendengar teriakan Kinan. "Iya, maafkan aku sayang. Maaf ya ah," ucap Kuni memelas. "Bukankah kita bisa melakukannya di rumah atau di hotel? Kenapa kamu tidak bisa berpikir jernih jika ada yang melihat gimana?" ucap Kinan pelan. Mendengar perkataan Kinan barusan seperti lampu hijau buat Kuni. Dengan sedikit semangat, Kuni mencoba bertanya lagi. "Apa kamu mau sayang jika aku ajak ke hotel sekarang?" Mendengar ajakan Kuni, membuat Kinan tertunduk malu. Melihat reaksi Kinan yang diam, membuat Kuni menggapai tangan Kinan dan memboncengnya pergi dari taman tersebut. Sedang Kinan hanya duduk diam sambil sekali-kali melihat Kuni dari belakang. Untuk saat ini, mungkin Kinan pasrah, apalagi jalanan yang dilaluinya berbeda dengan jalan menuju rumahnya. Saat melihat sekeliling, Kinan bisa menebak mungkin dia dibawa ke hotel, karena jalannya yang lebar menandakan itu adalah jalan antar provinsi, dan salah satu hotel yang terkenal di jalan itu adalah Hotel MEWRNGI bintang kelima. Setelah berada dalam perjalanan selama 15 menit, akhirnya mereka berada di jarak 100 meter sebelum memasuki kawasan hotel. Kuni berhenti sebentar sambil bertanya pada Kinan. "Apa kamu yakin, Yang? Mau menyerahkannya malam ini? Aku sudah tidak punya pilihan lagi, Yang. Cepat atau lambat ini akan terjadi juga," ucap Kinan pasrah. Melihat waktu sudah lewat tengah malam, tanpa ragu lagi, Kuni langsung tancap gas masuk ke kawasan Hotel MEWRNGI dan berhenti di depan labi. Saat dia menggandeng tangan Kinan menuju resepsionis hotel, Kinan hanya melihat ke bawah dengan malu-malu. Kuni pun jadi semakin bersemangat melihat Kinan yang pemalu tersebut. "Tolong satu kamar suite yang termahal," ucap Kuni. Mendengar perkataan Kuni membuat resepsionis hotel merasa senang. Hanya saja di tatapannya ada sedikit tatapan menghina saat melihat pakaian yang Kuni dan Kinan kenakan. Melihat wajah resepsionis yang sedikit tidak mengenakan, kembali dia merogoh tasnya dan mengeluarkan uang 30 juta. "Segini cukup," sambil melempar di meja resepsionis. "Baik tuan, sebentar, silahkan ikut saya." Setelah melihat segepok uang, dia hanya mengambil 6 juta dan langsung mengantar Kuni menuju kamar suite nomor 1. Setelah berjalan dan keluar dari lift, Kuni sudah berada di lantai 37 di mana kamar suite berada. "Ini tuan kunci kamar Anda, semoga hari Anda menyenangkan," ucapnya sopan. Dari masuk hotel, sampai masuk kamar, Kinan tetap menunduk tak berani menatap Kuni langsung. Kuni akhirnya menggandeng lagi tangan Kinan, membawanya ke sofa seberang kasur. Kondisi kamar sengaja di-skip karena pasti itu-itu aja, dan sudah sering dijelasin di novel-novel lainnya. "Kamu kenapa sayang? Kenapa nunduk terus?" tanya Kuni. "Apa kamu belum siap?" "Tidak, Yang, aku sudah siap kok, malam ini aku pasrah aja," ucap Kinan. "Ya udah, aku mandi dulu ya." Kinan hanya ngangguk. Setelah itu, Kuni masuk ke kamar mandi, dan terdengar bunyi shower, sengaja tidak dikunci karena hanya mereka berdua di dalam kamar. Sedangkan Kinan hanya duduk sambil merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia gelisah antara lanjut atau pergi dari kamar itu, secara baru tadi jam 1 siang dia bertemu Kuni, dan sekarang mau mendekati jam 1 dini hari. Hanya berselang 12 jam saja dia sudah berada di kamar berdua dengan Kuni. Dia bahkan berpikir apa bedanya dirinya dengan wanita penghibur lainnya. Hanya memikirkannya saja sudah membuat Kinan merasa hina diri. Tapi saat memikirkan lainnya, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membuktikan ketulusannya. Karena cepat atau lambat dia juga akan memberikan keperawanan yang selama ini dijaganya. Apalagi orang yang akan merenggutnya adalah laki-laki yang dia kagumi sejak kecil. Memikirkan semua hal baik tentang Kuni, membuatnya sudah tidak ragu dan malu lagi. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menanggalkan semua pakaiannya di tempat dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi, di mana di dalamnya masih ada Kuni. Saat sudah di depan pintu kamar mandi, dia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam,
lalu menarik gagang pintu dan membuka pintu. Melihat Kuni membelakangi pintu tanpa sehelai benang pun, membuat Kinan sedikit gugup. Akhirnya dia masuk ke dalam dan memeluk Kuni dari belakang. Saat merasakan ada yang memeluknya dari belakang, Kuni bisa merasakan dua gunung besar sedang menekan-nekan di punggungnya. Setelah beberapa saat Kuni diam sejenak, lalu berbalik untuk menatap wanita itu. Wanita yang memiliki wajah sendu, entah dia malu atau nafsu. Saat Kuni melihatnya telanjang, saat memperhatikan lekuk tubuhnya yang indah, meskipun sedikit berisi, tapi tidak ada timbunan lemak dimanapun. Mungkin karena terlalu seringnya jalan kaki, membuat tubuhnya secara tidak sengaja membentuk sebuah keindahan bak ratu bidadari. Semakin dilihat, semakin membuat Kuni hilang kendali. Saat akan menciumnya lagi, tiba-tiba terdengar suara merdu dari mulut Kinan. "Apakah tadi adalah ciuman pertamamu?" Kuni hanya mengangguk pelan dan mendekatkan bibirnya pada bibir Kinan. Melihat anggukan Kuni, Kinan langsung memejamkan mata seolah-olah dia sudah siap menyerahkan seluruh tubuhnya pada Kuni malam ini. Bab 33, Malam Pertama Duluan. Melihat Kinan menutup matanya, membuat Kuni tanpa berpikir panjang lagi langsung mengulum mulut kecil Kinan, menikmati setiap inci bagian-bagian di luar dan di dalam rongga mulutnya. Kinan hanya bisa pasrah dan mengikuti alur yang Kuni buat. Dia hanya bisa memegang dada bidang datar milik Kuni. Kinan menjelajah setiap dada Kuni dengan jari jemarinya yang sangat lihai mengelus-elus. Hems, suara arangan Kinan seolah-olah meningkatkan keganasan Kuni. Bahkan Kinan seperti kewalahan mengikuti alur permainan Kuni. Shh! Ahem, suara arangan Kinan yang tertutup oleh mulut Kuni. Setelah hampir 15 menit Kuni menikmati bibir mereka milik Kinan, dia langsung mengelus-elus gunung kembar yang besar menurut Kuni. Semakin dielus, semakin binal reaksi yang dilakukan Kinan, apalagi ini adalah pertama kalinya buat Kinan, maka kemungkinan besar dia tidak akan mampu untuk menahan hasrat yang baru pertama kali dirasakannya. Hems, ya aang. Erangan dan kata pertama yang muncul setelah mulut Kinan terbebas dari mulut Kuni. Yang terus yaneng, sedot terus yang gig. Nikmat sekali yanggah sedotanmu. Erangan kenikmatan yang baru pertama kali dirasakannya saat puting payudaranya dikulum habis oleh Kuni. "Oh yang enak sayang terus kulum sayang." Sambil menggeliat tanpa sengaja Kinan menyentuh tonggak keperkasaan milik Kuni. Saat Kinan memegang tonggak itu, matanya terbelalak tak percaya. Ukurannya panjang dan diameternya tidak mampu dipegang seutuhnya dengan satu tangan. Memikirkannya saja membuat Kinan bergidik ngeri. Apakah muat atau tidak? Kinan tak berani membayangkannya. Saat merasakan tangan Kinan menyentuh tonggak keperkasaannya, Kuni langsung meremelek karena rasa geli-geli nikmat yang dirasakannya. Terus kocok yang, terus, Racau Kuni membuat Kinan semakin gila mengocok tonggak Kuni. Semakin keras dia mengocok dan semakin semangat dia memaju mundurkan tangannya, sementara Kuni sudah tidak tahan dengan nafsunya. Akhirnya dia mengulum gunung kembar nan besar milik Kinan dengan ganasnya. Yang gig mantap yang, enak yang gig. Racau Kinan sambil mengocok tonggak Kuni dengan cepat. "Oh yang gig, akak-akak pelan-pelan saja yang gig. Malam ini kita nikmati bersama Hamen ZH." Melihat Kinan sudah melemah, mau tak mau Kuni menggendong Kinan keluar dari kamar mandi. Kuni menggendong Kinan sambil mereka berciuman saling tukar lidah dan air liur. Lambat laun Kinan sudah bisa mengimbangi permainan Kuni. Sambil berjalan sambil berciuman, akhirnya tiba di sofa dan Kuni mendudukan Kinan tanpa melepas ciumannya. Saamah Akim, racau demi racauan terus terdengar di antara mereka, bahkan jika racauan mereka terdengar sampai keluar mungkin mereka tidak peduli. Sayangnya ruangan suite di hotel ini memiliki kedap suara yang sangat baik. 1 jam lebih telah berlalu, semakin terlena akan cumbuan yang diberikan Kuni, membuat Kinan tak bisa membendung lagi puncak klimaks pertamanya, hanya dengan ciuman dan kuluman gunung besarnya sudah membuatnya meledak dan kejang-kejang sesaat setelah mencapai klimaks. Melihat Kinan mencapai klimaks, Kuni berhenti dan berdiri menatap Kinan yang sedang mengatur nafasnya.
Setelah stabil, Kinan tersenyum malu pada Kuni. Ini pertama kalinya Kinan merasakan sensasi yang luar biasa nikmatnya, bahkan makanan terlezat sedunia pun masih kalah dengan apa yang barusan Kinan capai. Hanya yang bikin salut dari Kinan adalah, dia telah mencapai klimaks, hanya dengan ciuman dan cumbuan gunung besarnya selama 1 jam lebih. Setelah melihat Kinan mulai stabil lagi, Kuni duduk di samping Kinan sambil merangkul Kinan. Bahkan saat mereka duduk berdua tanpa memakai busana, baik Kinan maupun Kuni sudah tidak ada rasa canggung ataupun malu lagi. Bagaimana Yang? Apa kamu menikmatinya? Tanya Kuni. Terlepas dari aku menikmatinya atau tidak, aku ingin tahu, kamu kok bisa sejago itu Yang bikin aku merem gak karuan? Apa kamu yakin baru pertama kali ini kamu ngelakuin itu sama aku Yang? Sejujurnya aku sering lihat film Blue Yang. Sambil mencium kening Kinan. Pantes saja kamu jago Yang. Sejujurnya aku juga pernah lihat film begituan. Hanya saja baru lihat beberapa detik badan aku udah adem panas. Ucap Kinan mengakui perbuatannya. Mendengar kejujuran Kinan membuat Kuni semakin erat memeluk Kinan dari samping. Terus kenapa kalau kamu udah pernah lihat begituan Yang? Yang penting sekarang kamu dan aku di dalam satu kamar yang bebas. Ucap Kuni. Terima kasih Yang. Kamu mau menerima semua keadaan dan kekurangan keluargaku? Ucap Kinan sambil bersandar pada dada Kuni. Jangan gitu Yang, keluarga kita sama kok. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan memberikan kehidupan yang layak bagi kedua keluarga kita, dan itu janjiku padamu. Mendengar ucapan Kuni, lagi-lagi membuat Kinan nangis bahagia. Udah jangan nangis sayang, apapun yang terjadi aku akan selalu ada di sampingmu. Sebelumnya makasih ya udah mau nunggu aku selama ini. Bahkan dari sekolah dasar, aku aja dulu mengacung kepikiran, tapi pas lihat kamu waktu mendaftar di SMA Taruna, menurutku beda jauh. Seingatku kamu dulu waktu SD pakai kacamata Yang. Ucap Kuni. Itu hanya kacamata aksesoris Yang, sahut Kinan. Tanpa terasa, mereka mengobrol dengan keadaan telanjang hampir 30 menit. Selama itu pula mereka selalu berpelukan dengan keadaan telanjang. Karena waktu istirahat dirasa sudah cukup, dan Kuni masih belum mendapatkan mahkota yang dimiliki Kinan. Mau tak mau dalam pelukan itu Kuni berbisik lirih sambil meletakkan kedua tangannya di gunung besar milik Kinan. Lanjut yuk Yang, aku kasih lagi yang lebih dari tadi. Ih kamu nakal ya, lakukan apa yang kamu inginkan Yang. Malam ini aku milikmu seutuhnya. Kinan langsung menyosor mulut Kuni, seolah-olah dia yang memegang kendali. Melihat betapa agresifnya Kinan, membuat Kuni tak mau kalah, saat Kinan dengan buasnya melumat habis bibir Kuni. Kuni dengan lembutnya mengelus gunung besar Kinan dengan kedua tangannya, bahkan setelah selesai bertukar lidah dan air liur. Kinan tiba-tiba duduk di pangkuan Kuni untuk memudahkan Kuni mengulum gunung besarnya. Acat Yang terus Yang. Enak sayang gig. Racau Kinan. Emsah. Ah. Terus kulum sayang geg. Melihat Kinan merem melek lagi, Kuni tiba-tiba berhenti, menggedong Kinan menuju kasur yang luasnya 3 meter kali 3 meter di depannya. Setelah sudah di depan kasur, Kuni lalu menidurkan Kinan pelan-pelan. Lepas itu, pandangannya tertuju pada mahkota milik Kinan yang tepat berada di antara kedua pahanya. Sudah siapkah sayang gig dengan ronde kedua ini? Bab 34, Pecah Perwen. Sudah siap sayang untuk ronde kedua? Ucap Kuni sambil tertawa nakal. Melihat tatapan nakal Kuni, Kinan hanya tersenyum malu-malu, dia pun hanya mengangguk pelan dan memejamkan matanya, seolah-olah sudah siap menyerahkan kehormatannya. Melihat anggukan Kinan, Kuni langsung menindih Kinan, dia tidak terburu-buru melakukannya. Tenang saja sayang, awalnya sakit kata orang-orang, tapi sakitnya semenit. Enaknya itu berjam-jam, hei. Kuni langsung mengulum Kinan, melumat habis bibir mereka yang ada di hadapannya. Setelah selesai dengan bibir yang mereka itu, Kuni menyusuri setiap inci tubuh Kinan, mulai dari leher, gunung kembar, perut dan terakhir saat sudah mendekati mahkota Kinan, Kuni masih harus berjuang melewati hutan yang menyembunyikan mahkota kehormatan seorang wanita.
Sedang Kinan hanya bisa menggeliat-geliat tak beraturan sambil mendesah dengan erangan-erangan yang semakin membangkitkan libido yang dimiliki Kuni. Ash, Aiki, yang enak yang Aiki, Ach, Jazas. Melihat Kinan yang semakin lama semakin keras desahannya, membuat Kuni tersenyum puas dengan vitalitas dan pengalamannya menonton film Blue. Saat dia mendongak melihat Kinan, Kuni mengira Kinan demam, karena kedua pipinya merah dan matanya sayu seolah-olah tidak bisa menahan panas di dalam dirinya. Wajah ini, wajah yang akan selalu kuingat-ingat. Gumam Kuni dalam hati. Sedangkan Kinan hanya tersenyum puas, seolah-olah dia sudah tidak sanggup lagi menahan birahi yang terus-menerus datang bak gelombang laut yang tanpa henti. Kuni pun melanjutkan aktivitasnya, di mana di hadapannya, mahkota berwarna merah muda menyembul keluar, seperti bikang yang siap dilahap. Saat dia mendekatkan wajahnya pada mahkota Kinan, tercium bau khas yang sangat familiar, bahkan semua orang di dunia memiliki bau yang sama. Tanpa pikir panjang lagi, Kuni langsung menjilatinya pada sentuhan pertama. Saat merasakan mahkotanya ada yang menyentuhnya, Kinan tersentak kaget dan mendesah lebih keras dari sebelumnya dan mau tak mau dia melihat Kuni sedang menjulurkan lidahnya. Acah, Syeceh akska. Terus yang enak ya nggggg aksach. Desahan demi desahan yang keluar dari mulut Kinan membuat Kuni semakin bersemangat menjelati mahkota Kinan. Yang, enak saya anggig. Af. Desahan yang dilakukan Kinan seperti irama yang sama dengan jilatan yang dilakukan Kuni. Saat Kuni ingin menyudahi kuluman mahkota Kinan, dia dengan sengaja langsung menyedot secara brutal dan panjang. Terus yang, saya mau keluar lagi yang. Cuher. Dibarengi dengan desahan panjangnya, Kinan memuncratkan cairan putihnya yang encer seperti orang buang air kecil dan mengenai wajah Kuni. Nafas yang terdengar keras membuat Kuni bangga, apalagi mengetahui Kinan sudah mencapai klimaks yang kedua membuatnya seperti laki-laki terhormat. Masih dengan posisi yang sama, di mana Kinan masih telentang dengan badan menghadap ke atas. Dengan berangsur-angsur nafas Kinan yang mulai stabil, Kuni langsung duduk mendekati mahkota Kinan. Setelah dirasa sudah dekat, Kuni langsung mengarahkan tonggak keperkasaannya ke liang mahkota milik Kinan. Tahan sebentar ya saya nggg. Setelah itu dengan perlahan memasukkan tonggaknya, sedikit demi sedikit sampai belum ada separuh tonggaknya yang masuk, Kuni merasakan seperti ada selaput yang tiba-tiba dipaksa untuk pecah. Saat Kinan merasakan lubang mahkotanya dimasuki benda asing, mata Kinan langsung terbelalak sambil menggigit bibir bagian bawahnya, untuk mengurangi rasa nyeri di dalam lubang mahkotanya. Sakit yang... Ditahan dulu ya sayanggi, ucap Kuni sambil memasukkan tonggaknya sampai hampir tertelan semua. Saat merasakan kalau ada dinding, Kuni akhirnya berhenti bergerak agar lubang mahkota Kinan terbiasa dengan tonggak Kuni. Saat berhenti, Kuni melihat wajah Kinan yang sedang menahan rasa sakit. Untung saja cairan pelicin mahkota Kinan masih ada. Jika kering, gak kebayang betapa sakitnya mahkota itu. Setelah melihat wajah Kinan yang sedikit membaik, Kuni meminta izin kepada Kinan untuk melanjutkannya, sedang Kinan tanpa kata, dia hanya mengangguk lalu memejamkan matanya lagi. Permainan Kuni pun dimulai. Kuni memaju mundurkan dengan perlahan dan penuh perasaan, sehingga rasa sakit yang dirasakan Kinan berangsur-angsur hilang sedikit demi sedikit. Yang, udah enakan ya Aang. Desahan Kinan semakin merdu. Terus ya Aang. Enak ya Mazeti. Melihat desahan Kinan yang semakin merdu, membuat Kuni semakin bersemangat. Akhirnya Kuni menambah tempo gempurannya. Desahan Kinan yang berirama dengan sodokan yang Kuni lakukan. Apa es ya Aang. Mendengar Kinan mengerang panjang lagi membuat Kuni berhenti untuk memberikan kesempatan pada Kinan merasakan klimaks ketiganya. Sedangkan Kuni merasa frustasi, karena rasa geli-geli yang dirasakannya tak kunjung menimbulkan gejolak yang lebih hebat lagi, bahkan sudah 2 jam lebih, tapi tanda-tanda dia akan ejakulasi masih belum nampak.
Lanjut sayang, ucap Kinan, karena Kinan tahu Kuni belum mencapai klimaksnya. Mendengar Kinan, membuat Kuni bersemangat, apalagi tonggaknya masih berdiri kekar tanpa mengendur sedikit pun. Acakafakah yang enak yang, afafah. Kuni memompa tubuh Kinan dengan liarnya, seolah-olah ini permainan kuda-kudaan semasa kecilnya. Terus yang, Aku mau keluar. Lagi-lagi setelah beberapa menit, Kinan klimaks keempatnya. Dengan tersengal-sengal. Apa masih lama yang punyamu? Tanya Kinan sambil menstabilkan nafasnya. Saya tidak tahu yang, lanjut lagi ya, pinta Kuni. Siap yang, meskipun sampai pagi aku akan temani kamu, apalagi kamu yang kerja keras, aku hanya diam saja dari tadi. Ucap Kinan tak berdaya karena dia tidak mempunyai pengalaman apapun. Setelah itu mereka melanjutkan aktivitasnya, erangan demi erangan, desahan demi desahan. Meskipun gayanya selalu sama dari awal sampai akhir, yaitu gaya missionary. Hampir 3 jam lebih mereka bergumul, tanda-tanda yang dinanti Kuni tak kunjung terlihat. Sedangkan Kinan, yang awalnya erangan kenikmatan, kini berubah menjadi erangan kesakitan. Ternyata pelumas yang biasanya melindungi kulit mahkotanya, lama-kelamaan mengering. Aduh yang gaduh yang tiba-tiba sakit yang... Mendengar keluhan Kinan membuat Kuni berhenti, saat itu dia melihat di bawahnya terdapat bercak darah meskipun sedikit. Setelah itu dia menyentuh lubang mahkota Kinan dengan jarinya dan dia menyadari kalau tidak ada pelicinnya. Maaf ya sayang, aku gak bisa puasin kamu. Ucap Kinan menundukkan kepalanya. Bab 35, Perkasanya Kuni. Tidak apa-apa sayang, aku tahu kamu udah berusaha dengan sangat baik. Kamu tahu sudah berapa lama kita bercinta tadi? Kinan hanya menggeleng tanpa melihat Kuni. Dia merasa kecewa karena tidak bisa memuaskan Kuni. Coba lihat sekarang jam berapa? Sambil menunjuk jam dinding di kamar suite. Saat Kinan melihat jam dinding, dia langsung terkejut, waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Mungkin jamnya rusak yang. Sanggah Kinan. Kuni langsung melempar handphonenya pada Kinan. Saat Kinan melihatnya, dia terkejut lagi, ternyata benar jam 05.03 pagi. Lalu dia menatap Kuni. Ternyata benar sudah 4 jam lebih dia bercinta dengan Kuni. Tapi Kuni belum mencapai klimaks. Mengetahui fakta itu, Kinan menggeleng kepalanya seraya tak percaya betapa perkasanya laki-laki di depannya ini. Saat ingin menunduk, tanpa sengaja dia melihat tonggak Kuni masih berdiri kokoh. Dia pun langsung teringat apa yang dilakukan Kuni terhadapnya selama 4 jam ini. Mengingat betapa puasnya dirinya, Kinan lalu bangun dan turun dari kasur. Alih-alih pergi ke kamar mandi, dia lalu berdiri di samping Kuni. Yang, coba kamu duduk di tepi kasur. Ucapnya lirih dan malu-malu. Kuni pun hanya menuruti perkataannya tanpa bertanya. Setelah Kuni duduk, Kinan lalu berlutut di hadapan Kuni. Yang kamu? Sebelum Kuni melanjutkan perkataannya, Kinan langsung mengulum tonggak Kuni dengan begitu ganasnya. Sebetulnya dulu film Blue yang Kinan lihat kebetulan waktu adegan Orel, makanya Kinan hanya melihat sebentar karena merasa jijik. Tapi memikirkan sikap Kuni selama 4 jam lebih mereka bercinta, membuat Kinan tidak perlu lagi merasa jijik. Karena apa yang dilakukan Kuni padanya membuatnya mendapat kepuasan tak terkira. Esak yang enak sayang gig. Erangan demi erangan yang Kuni lontarkan membuat sedikit bahagia di wajah Kinan. Semakin keras serangan Kuni, Kinan akan semakin semangat memaju mundurkan kepalanya, bahkan terkadang dia sengaja berhenti untuk menjilati seluruh tonggak yang berdiri kokoh milik Kuni. YANGG, kamu jago benjit yang, Meskipun di awal, gigi Kinan sedikit bersentuhan dengan tonggak Kuni, tapi setelah hampir 30 menit, kuluman Kinan semakin lihai dan semakin membuat Kuni mengerang tak karuan. Tak terasa sudah jam 6 saat Kuni mendongak ke atas, Kuni pun langsung memegang kepala Kinan. Sudah yang, udah jam 6. Ayo mandi. Ayo diterusin di kamar mandi yang, sambil disiram shower. Ucap Kinan. Kuni pun tak menanggapi ucapan Kinan dengan serius.
Kuni masuk ke kamar mandi duluan dan langsung menyalakan shower. Sedang Kinan masuk belakangan dan saat sudah masuk. Yang coba kamu duduk di kloset. Pinta Kinan. Udah yang mandi aja, gak usah dilanjutin. Ucap Kuni. Duduk aja sayang, sambil mencium bibir Kuni, meskipun sampai malam lagi, aku akan tetap mengulumnya sampai kamu mencapai klimaks. Melihat kesungguhan hati yang terlihat di mata Kinan, membuat Kuni terharu, akhirnya Kuni memeluk Kinan dan mencumbuinya lagi. Setelah puas mencumbui Kinan, Kuni langsung duduk di kloset. Melihat Kuni duduk, tanpa berlama-lama lagi, Kinan langsung mengulum tonggak Kuni dengan liarnya, dari yang awalnya pelan, sampai temponya meningkat cepat sehingga erangan demi erangan Kuni, kembali menggema di telinga Kinan. Esakafes yang enak sayang kenak sayang haha esarah. Semakin lama Kinan semakin lihai memainkan tonggak milik Kuni, saat tempo semakin cepat dan semakin cepat, akhirnya rasa geli-geli nikmat itu akan segera menyemburkan lahar putihnya. Kuni pun semakin bersemangat sambil terus mengerang dan meracau. Ah siang, mau keluar sayang, Gunung pun meletus, dan mengeluarkan lahar berwarna putih. Tubuh Kuni sedikit kejang-kejang saat menyemburkan lahar putih itu. Mendengar erangan Kuni yang panjang, membuat Kinan berhenti perlahan. Akhirnya gelombang kejut pertama muntahan lahar putih milik Kuni keluar di dalam mulut Kinan. Kinan tidak langsung menelannya, hanya membiarkannya di dalam mulutnya, sedang gelombang-gelombang selanjutnya muncrat di seluruh wajah Kinan. Dengan sengaja Kinan tidak menghindari muntahan lahar Kuni, dan dengan tersenyum puas dia menatap Kuni yang sedikit tersenyum lebar karena telah berhasil mencapai klimaks. Setelah beberapa saat, Kuni memandangi wajah Kinan yang penuh dengan cairannya yang berwarna putih. Dia pun langsung mengelap semua cairan yang ada di wajah Kinan dan saat melihat mulut Kinan ada cairan lahar putihnya. Cepat muntahkan sayangku sambil menadahkan kedua tangannya di mulut Kinan. Kinan pun hanya menggeleng lalu menelannya sekali teguk. Melihat tindakan Kinan, membuat Kuni lagi-lagi tersentuh, dia langsung mengulum bibir Kinan dengan liar lagi. Setelah puas mengulumnya, tak lupa dia mengucapkan terima kasih pada Kinan. Terima kasih sayangku, sambil mendaratkan ciumannya di kening Kinan. Aku yang harusnya berterima kasih sayang, kamu telah memberikan pengalaman dan kepuasan yang sangat berkesan di hatiku malam ini. Ucap Kinan. Setelah itu dia mengulum tonggak Kuni untuk membersihkan sisa-sisa cairan yang ada di sekitarnya. Lepas itu, mereka mandi bersama dan keluar kamar mandi, saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Setelah berganti pakaian, mereka kembali berpelukan sambil tiduran. Kuni pun menelpon pihak hotel untuk mengirimkan layanan breakfast, tak lupa Kuni minta menu yang spesial. Siap tuan, laksanakan. Jawab pelayan hotel di telepon. Kamu jago juga sayang gig sampai kewalahan aku. Ucap Kinan pada Kuni. Aku juga heran sayang, padahal ini pertama kalinya aku bercinta dengan wanita. Hanya satu penjelasan yang Kuni pikirkan, hanya saja dia tidak berani memberitahukan ke Kinan. Takut Kinan tak percaya dan takut Kinan dalam bahaya jika dia tahu kekuatan Kuni yang sebenarnya. 10 menit kemudian, terdengar bunyi ketukan pintu dan sarapan mewah datang dengan 4 troli. Melihat banyaknya makanan, membuat Kinan hanya mengambil 1 troli. Tapi Kuni langsung menambah 1 troli lagi, sedang yang 2 dibawa kembali ke dapur hotel. Kamu harus makan banyak sayang, kamu sangat lelah kelihatannya. Ucap Kuni pada Kinan. Siapa yang akan menghabiskan ini semua sayang, saya hanya makan sedikit. Sahut Kinan. Jangan begitu sayang, aku mohon mulai sekarang jangan berhemat lagi. Kinan pun lagi-lagi terharu, setelah itu Kuni menyuapi Kinan tanpa henti. Meskipun Kinan bilang cukup, tapi Kuni terus menyuapinya. Setelah semuanya kenyang, mereka langsung tidur romantis dengan saling berpelukan satu sama lain. Saat enak-enak tidur. Bab 36 4 jam. 2 jam. Cat, cat, cat. Mendengar dering telepon Kinan, membuatnya bangun dan menjawab asal tanpa melihat siapa yang menelepon. Halo? Kinan kamu semalam ada di mana?
Kenapa sampai sekarang belum pulang juga? Mendengar suara yang familiar, membuat Kinan terkejut. Saat dia melihat nama penelponnya, dia langsung tergagap. Ibu! Saya sedang bersama Kak Kuni, Bu. Ucap Kinan terbata-bata. Apa? Apa yang kamu lakukan dengannya semalam? Jawab Kinan. Teriak Mei di telepon. Melihat Kinan hanya diam saja, membuat Kuni mengambil telepon di tangan Kinan. Selamat pagi, Ibu. Saya dan Kinan sedang sibuk mencoba gaun pengantin. Ucap Kuni penuh percaya diri. Pagi-pagi apanya? Kamu nggak tahu udah jam berapa ini? Cepat bawa Kinan balik. Setelah itu, telepon terputus. Lalu Kuni melihat jam di handphone dan melihat waktu sudah jam 1:30. Sedang Kinan hanya menatap Kuni dengan heran. Lagi-lagi berbohong, sindir Kinan. Kuni pun hanya tersenyum dan berkata dengan penuh penyesalan. Baiklah sayang, maafkan aku. Nanti saat ayah dan ibu kamu tanya, aku akan cerita semuanya. Termasuk kita mencoba bikin anak. Kamu yang sampai klimaks 4 kali dan saat kamu ngulum tonggak aku selama 2 jam dan saat kamu juga menelan lahar putih aku. Aku janji akan menceritakannya tanpa ada kebohongan lagi. Ucap Kuni sambil menunjuk angka 2 di jarinya. Mendengar semua itu membuat Kinan tersipu malu dan melempari Kuni bantal. Saaya Aanggik, panggil Kinan dengan manja. Melihat wajah Kinan yang merah dan panggilan manjanya, membuat Kuni tersenyum. Kuni lalu mendekati Kinan dan tanpa basa-basi lagi langsung mengulum bibir Kinan. Setelah 5 menit, Kuni langsung menggoda Kinan dengan melepaskan semua bajunya dan saat ingin melepaskan baju Kinan, Kinan langsung menghindar. Sayang, mau jam berapa nanti punya kamu keluar kalau main sekarang? Protes Kinan. Kuni pun hanya tersenyum sambil memegang tangan Kinan. Aku ngajak kamu mandi bareng sayang, Gi. Sayang nakal. Ucap Kinan manja. Setelah itu, Kinan langsung melepas seluruh pakaiannya. Sedangkan Kuni menelpon pihak hotel untuk memesan makanan mewah 5 porsi untuk dibawa pulang. Setelah selesai menelpon, Kuni melihat Kinan yang sudah telanjang di tepi kasur. Melihat situasi ini, lagi-lagi Kuni menggoda Kinan. Sayang, coba kamu duduk di tepi kasur. Pinta Kuni. Saat Kinan duduk, tiba-tiba Kuni jongkok di depan mahkota Kinan dan membuka lebar kedua paha Kinan, sehingga mahkota Kinan terlihat jelas. Melihat kelakuan Kuni membuat Kinan lagi-lagi merajuk, lalu dia menutup mahkota miliknya dengan kedua tangannya. Saat mahkota Kinan telah tertutupi, Kuni langsung memegang tangan Kinan dan memijat-mijat kecil ke telapak tangan Kinan seperti apa yang dilakukannya pada sang nenek. Sambil dipijat pelan, sambil dialiri energi kehidupan, selang beberapa saat, Kinan merasakan ada rasa nyaman yang mengaliri seluruh pembuluh darahnya. Bahkan rasa segar itu semakin menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga membuatnya nyaman, dan kepala yang sedikit pusing tadi karena kurang tidur langsung jernih kembali seolah-olah dia sudah tidur nyenyak. Kamu jago sekali, Yang. Apa kamu mau jadi tukang pijat? Sanjung Kinan. Kamu orang kedua yang menginginkan aku jadi tukang pijat. Ucap Kuni sambil menyentuh hidung Kinan. Terus orang pertamanya siapa, Yang? Nenek aku? Sambil masuk ke kamar mandi, setelah itu Kinan ikut masuk dan mereka berdua mandi bersama tanpa ada lagi adegan-adegan yang dinantikan para penggemar. Hehehe. Saat semua sudah selesai, Kuni lalu mengajak Kinan pergi. Saat di resepsionis, Kuni langsung bertanya tentang pesanannya. Pegawai resepsionis langsung memberikan bingkisan yang tersimpan di meja resepsionis kepada Kuni. Kuni lalu mengucapkan terima kasih dan berjalan keluar sambil menggandeng tangan Kinan. Setelah itu mereka naik sepeda motor dan melaju pergi ke arah rumah Kinan. Sesampainya di rumah Kinan, Mei sudah menanti mereka di ruang tamu, sedang suaminya keluyuran sibuk ke sana dan kemari untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka besok. Saat Kuni masuk ke dalam rumah, dia menyapa calon ibu mertuanya dan langsung menyodorkan 5 bingkisan yang dibawanya. Selamat sore, Bu. Sapa Kuni ramah. Dari mana saja kalian? Pamitnya ketemu nenekmu, tapi kok sampai nginap, Nakun? Melihat Kuni diam,
Mei langsung bertanya pada Kinan. Jawab jujur, Ki. Kinan hanya menunduk tak berkata apapun. Saat Mei melihat bingkisan yang dibawa Kuni ada tulisan Hotel MEWANG, membuat Mei kembali berteriak. Apa kalian menginap di hotel? Kinan! Mendengar teriakan Mei, membuat Kinan mengangguk karena kaget. Apa yang kalian lakukan di hotel? Apa kalian ingin menyewa hotel? Teriak Mei lagi. Jawab, Kinan! Jangan cuma diam! Teriak Mei. Kinan pun langsung menunduk lesu sambil diiringi isak tangis kecilnya. Melihat Kinan akan menangis, Kuni lalu menghampirinya dan memeluk Kinan di depan Mei. Kami mencoba bikin cucu buat ibu tadi malam, tapi gagal. Maafkan aku ibu karena belum bisa memberikan cucu secepatnya. Ucap Kuni tanpa dosa. Mendengar perkataan Kuni, membuat Kinan langsung mendongak dan menatapnya. Dia pun memaki dirinya karena membiarkan Kuni berkata jujur. Sedangkan Mei terkejut, lalu dia bertanya tentang kebenarannya pada Kinan. Melihat Kinan diam tanpa menyangkal membuat Mei ingin pingsan, dia langsung jatuh terduduk di sofa. Melihat Mei linglung, Kinan langsung menghampirinya dan meminta maaf sambil berlutut. Saat melihat Kinan berlutut, Mei langsung meraihnya dan bertanya lagi. Apa maksud kalian dengan gagal? Mei berpikir mungkin mereka tidak jadi melakukan hal yang tidak senonoh karena ada masalah yang lain. Jadi dia coba mengorek kembali informasinya agar semuanya jelas. Aku ceritain di dapur saja, Bu. Ucap Kinan. Setelah sampai dapur, coba cerita kenapa gagal, ada masalah apa? Tanya Mei. Ya gagal, Bu, karena aku tidak bisa memuaskan Kak Kun. Ucap Kinan lirih. Kamu lagi dapat ya? Sahut Mei. Kinan hanya menggeleng. Terus kenapa kamu bisa gagal? Memangnya gagal apa? Cerita yang jelas, Ki. Desak Mei. Iya, saya gagal memuaskan Kak Kun, Bu. Saya tidak kuat jika lama-lama main dengan Kak Kun. Makanya kami gagal bikin anak. Ucap Kinan malu. Emang kamu selama itu, Ki? Tanya Mei penasaran. Emangnya ibu kuat ditusuk-tusuk selama 4 jam? Belum lagi harus mengulum tonggaknya 2 jam baru Kak Kun bisa keluar. Ucap Kinan sedikit kesal. Hah? 4 jam? 2 jam? Mendengar perkataan Kinan membuat Mei langsung pingsan di tempat.